Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 29 Juni 2023. Kembali RT 6 RW 3 Karangrejo 2 warga berkumpul jadi satu untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Saat ini sedang pengumuman dari pembawa acara Pak Dewi Suryo selaku pembawa acara sekaligus ketua RT mengumumkan jumlah hewan kurban tahun ini yang ada di RT 6 sekaligus pemberitahuan tentang kegiatan pada pagi hari ini akan diawali dengan sholat Id dan tentu saja ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Sadiri MPD. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi awal yang baik dari kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saatnya kita masuk untuk acara sholat Id yang segera lagi akan kita ikuti. Terdengar Ustadz Haji Sipian selaku takbir musola Al-Mubarak sekaligus ketua takmir ketua Bintar RT 6 maksud saya. Mengawali kegiatan sholat Id pada pagi hari ini, melengking luar biasa ya, menyentuh kita semua, mudah-mudahan menggerakkan kita semua untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita. Kita ikuti sebentar lagi sholat Id. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Yayan sebelum kita mulai khutbah Idul Adha yang akan disampaikan Ustadz Saifuddin Hariri. Ustadz Yayan selaku Hilal memandangkan suara merdu, suara melengking, suara menyentuh, suara yang ingin menggerakkan hati kita untuk menuju pada ketakwaan Allah SWT. Luar biasa, ya, luar biasa dan luar biasa. Segera kita ikuti khutbah oleh Ustadz Saifuddin. Ya, mohon izin saya mengambil gambar dari belakang menuju ke depan untuk mengambil dari jamaah terdepan sampai jamaah paling belakang. Tentu saja saya melewati ibu-ibu yang ada di belakang tentu saja. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu para jamaah yang saya lewati. Saya menuju ke depan lebih dahulu dekat dengan khotib yang saya kira cukup banyak jamaah yang hadir di sholat Id. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini pada pagi yang cerah ini kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk merayakan hari raya Idul Adha, untuk merasakan hari raya Idul Adha. Berbicara tentang hari raya Idul Adha, maka tidak terlepas dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dalam Al-Quran disebutkan salah satu episode dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbauka fanzur madza tara. Yang artinya ketika Nabi Ibrahim beranjak remaja sudah bisa bantu-bantu Nabi Ismail, sudah bisa bantu-bantu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu wahai anakku Nabi Ismail?
Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail, fa'al ma tu'mal in satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari petikan ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita renungi dan perlu kita pelajari, terutama jika kita ingin memiliki generasi yang soleh-solehah, generasi yang tangguh, anak yang soleh-solehah atau muslih-muslihah. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayyah, wahai anakku sayang. Kata ya bunayyah dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan, arti ya bunayyah adalah sebuah panggilan kepada seorang anak yang dilandasi dengan rasa kasih sayang. Oleh karenanya kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai ustadz atau ustadzah, ketika mendidik generasi kita, maka landasi dengan rasa kasih sayang. Dalam hadis juga disebutkan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium salah satu cucunya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Di sisi Rasulullah ada sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Lalu Al-Aqra berkata kepada Nabi, wahai Nabi, aku memiliki 10 anak, tidak ada satu pun yang aku cium. Lalu apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Kata Rasulullah, orang yang di hatinya tidak memiliki kasih sayang, orang yang di hatinya tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jika kita tidak menyayangi tetangga kita, tidak menyayangi sahabat kita, tidak menyayangi anak-anak kita, tidak menyayangi siswa-siswi kita, murid-murid kita, maka mereka juga tidak akan menyayangi kita. Tentu rasa kasih sayang ini bukan hanya di dalam duniawi, tetapi juga di dalam akhirat, masalah ukhrawi. Jika kita sayang kepada anak-anak kita, generasi kita besok tidak sukses di masa depan, maka kita juga sayang kepada mereka, takut-takut mereka tidak bisa baca Al-Quran. Jika kita sayang kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita besok tidak memiliki pekerjaan, maka kita juga sayang kepada mereka, takut-takut mereka tidak paham Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Di sini ada Bu RT. Perkataan ini menandakan bahwa Nabi Ibrahim ada Gibran ya. Gibran, assalamualaikum. Sehingga Nabi Ibrahim curhat kepada anaknya apa yang dimimpikan. Bahkan Nabi Ibrahim juga bertanya, bagaimana pendapatmu? Hal ini merupakan penghargaan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim kepada putranya, yaitu Nabi Ismail. Ada Mbak Ning di sana. Kalau kita baca sejarah-sejarah ada Nabi-Nabi terdahulu, misalnya Nabi Yusuf juga memiliki kedekatan yang luar biasa dengan ayahnya, yaitu Nabi Ayub. Sehingga ketika Nabi Yusuf bermimpi bahwa dalam mimpinya melihat bintang-bintang, matahari dan rembulan sujud kepadanya, maka Nabi Yusuf curhat kepada ayahnya bahwa inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat bintang-bintang, rembulan, matahari sujud kepadaku. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub, wahai anakku, jangan ceritakan mimpi kepada saudara. Al-Imam Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya terima kasih Bu Arianto yang suka mengirimin kita nasi ya. Maka jangan diceritakan kepada sembarang orang, ibu-ibu yang lain, ceritakan kepada orang yang memang memiliki kasih sayang kepada semua di sini. Begitu juga ketika kita di memiliki sana masalah, di kursi
maka jangan sampai kita ceritakan melaksanakan sholat id pada tapi kita pagi hari ini. Tentu saja momen yang sangat penting, dan ini Tante Tini dan Tante Priani juga. Inilah laporan saya dari pelaksanaan sholat id di setelah Nabi RT Ibrahim 6 dan RW Nabi 3 Ismail Karangrejo 2. berbincang-bincang, Hari ini lalu mereka Kamis, memutuskan hari lagi Kamis tanggal berkorban. 29 Apa yang Juni dikorbankan 2023. adalah Nabi Ismail akan disembelih. Sementara itu yang Hal ini mengajarkan kepada sambil kita mendengarkan bahwa tentu agar saja kita mendapatkan ridho Allah, khotib sedang agar kita mendapatkan tausiah. surga, agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka harus ada yang kita korbankan. Ada yang waktu yang kita korbankan. Ada malas-malasan tenaga yang kita korbankan. Maka tidak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani mengatakan al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bisyahawat. Bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakkan, sedangkan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang enak-enak. Al-Imam An-Nawawi muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka semoga generasi kita, anak-anak kita menjadi orang yang berbakti kepada kita, berbakti kepada bangsa dan agama, dan menjadi orang yang soleh solehah, muslih muslihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.